Jakarta siang itu panasnya menyengat, trotoar kota dipenuhi pejalan kaki sibuk mengejar waktu, seseorang berperawakan kurus, berpakaian compang camping dengan rambut berantakan dan bau menyengat berjalan pelan menyusuri trotoar, tangannya menggenggam kantong plastik berisi botol dan kardus bekas, matanya sayu, tubuhnya lelah tapi di wajah keriputnya masih ada sisa senyum. Lelaki itu bernama Pak Tarman, usia 62 tahun. Profesinya pemulung di jalanan ibu kota. Meski hidup susah, dia tetap berusaha jujur dan sabar demi sesuap nasi dan menyekolahkan cucu semata wayangnya. Matahari kian terik, langkahnya berhenti di depan gedung megah berlantai 20 bertuliskan, Bank Sentra Utama. Ia memandang bangunan mentereng itu dalam hati bergumam, andai bisa ketemu Pak Jaya, sekarang aku bisa lunasi uang sekolah cucuku. Lama menimbang, ia memberanikan diri masuk ke dalam lobi bank. Mata-mata para pegawai langsung menatap sinis, ada yang menutup hidung, ada yang saling bisik-bisik. Satpam berbadan tegap langsung mendekat. Hei, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh masuk. Ini tempat orang terhormat, bukan buat pemulung kayak kamu. Pak Tarman menunduk. Maaf Pak, saya cuma mau ketemu Pak Jaya, pemilik bank ini, katanya beliau baik hati. Saya mau minta bantuan buat bayar sekolah cucu saya yang yatim piatu. Suasana lobi makin gaduh, seorang teller wanita tertawa sinis, mana mungkin pemulung ketemu owner bank, ngaca dong, kakek. Tanpa banyak bicara, satpam mendorong tubuh ringkih itu keluar pintu, sana pergi sebelum saya panggil polisi. Pak Tarman terhuyung jatuh, plastik botolnya berserakan di trotoar, tapi ia tetap sabar memunguti satu persatu tanpa membalas umpatan mereka. Warga sekitar hanya memandang iba tapi tak berani menolong. Lelaki tua itu menatap gedung tinggi itu lagi sebelum melangkah lemah meninggalkan tempat itu. Pak Tarman berjalan gontai menyusuri trotoar, tangannya menggenggam erat plastik berisi botol-botol kosong, matanya menatap kosong ke arah jalanan ibu kota yang padat dan bising. Sesekali dia menarik napas dalam seakan menahan perih di dada, bukan karena hinaan orang-orang, bukan pula karena kakinya yang mulai pegal, tapi karena perasaan sesak yang tak bisa dia bagi ke siapa-siapa. Hari itu dia hanya ingin menemui seseorang yang dulu pernah berjanji, di saat hidupnya susah dan keluarganya terpuruk, ada seorang lelaki muda bernama Jaya yang mengulurkan tangan, bukan sekadar memberi uang tapi menawarkan persahabatan. Pak Tarman ingat betul kala itu dirinya masih seorang pedagang asongan di lampu merah, dan Jaya seorang mahasiswa miskin yang sering kelaparan. Mereka berbagi makanan, berbagi cerita soal masa depan yang ingin diraih. Saat Jaya berhasil bekerja di perusahaan keuangan, ia sempat berkata, "Men, kalau suatu saat aku punya uang, bikin bank, gue bakal cari lu dan bantu cucu lu sekolah setinggi mungkin. Gue nggak bakal lupa sama orang yang pernah bantu gue makan nasi bungkus waktu bokeh." Ucapan itu terus Pak Tarman ingat, karena itulah dia nekat datang ke gedung itu hari ini. Sampai di sebuah halte kosong, ia duduk di bangku panjang menunduk, air matanya menetes diam-diam. Mendadak seorang pemuda berpakaian rapi menghampirinya. "Pak, kenapa duduk di sini? Sakit ya?" Pak Tarman tersenyum samar. "Gak, nak, cuma capek hidup." Pemuda itu menatap heran, lalu menawarkan sebotol air mineral dan roti. Tanpa sengaja, matanya menangkap nama di plastik lusuh milik Pak Tarman bertuliskan, Tarman Jaya Mandiri. Pemuda itu tercekat, "Maaf Pak, namanya Tarman Jaya." Pak Tarman mengangguk lemah. "Saya Tarman, nak, kenapa?" Pemuda itu langsung gemetar, "Pak, saya karyawan di Bank Sentra Utama. Tadi ada kejadian seorang pemulung diusir sama satpam. Kalau boleh tahu, Bapak ada hubungan apa dengan Pak Jaya, pemilik bank itu?" Pak Tarman menghela napas berat lalu berkata lirih, "Saya sahabat lamanya, nak, kalau saja dia masih ingat saya." Pemuda itu menunduk merasa bersalah, lalu buru-buru bicara, "Pak, sebentar ya, saya telepon manajer saya, Pak Jaya kebetulan baru datang ke bank, tunggu sini ya Pak." Tanpa menunggu jawaban, pemuda itu pergi terburu-buru meninggalkan Pak Tarman yang hanya bisa diam sambil menggenggam air mata yang mulai meleleh lagi di pipinya yang keriput. Kehadiran Pak Jaya, pemilik bank yang selama ini dikenal dingin, tegas, dan jarang muncul di hadapan karyawan. Hari itu ia datang tanpa pengawalan khusus, hanya ditemani sekretaris pribadinya. Ia melangkah pasti menuju ruang utama sambil mengecek beberapa berkas penting di tangannya. Di balik kaca lobi, seorang satpam yang tadi mengusir Pak Tarman masih tertawa bersama teller wanita membahas kejadian tadi. "Gila ya,
Kakek dekil itu berani-beraninya cari bos kita, padahal kalau aja sampai ketemu, bisa-bisa diusir makin jauh tuh, ujar si teller seraya menertawakan bayangannya sendiri. Tiba-tiba pemuda yang tadi bertemu Pak Tarman di halte berlari tergopoh-gopoh ke arah manajer lantai. Pak, tadi pemulung yang diusir itu namanya Tarman Jaya. Ucapnya setengah berbisik dengan wajah pucat. Manajer terkejut. Tarman. Serius loh, nama belakangnya Jaya juga. Iya Pak, dan beliau katanya sahabat lama Pak Jaya. Saya takut nih Pak, kalau benar, belum sempat kalimat itu selesai, Pak Jaya lewat di depan mereka menuju lift. Manajer buru-buru mengejar. Pak Jaya, maaf sebentar Pak, ada hal penting. Pak Jaya menghentikan langkahnya dan menoleh dingin. Ada apa? Manajer menelan ludah. Tadi ada seorang pemulung datang ke lobi katanya cari bapak, namanya Tarman Pak. Seketika tubuh Pak Jaya kaku, wajahnya berubah pucat. Tarman. Dadanya bergemuruh, rasa bersalah yang lama dipendam mencuat lagi di benaknya. Sekretaris yang berdiri di sampingnya ikut heran melihat perubahan ekspresi bosnya. Di mana dia sekarang? Tanya Pak Jaya dengan suara bergetar. Manajer menunduk takut. Sudah diusir satpam tadi Pak, tapi, tadi anak baru kita sempat ketemu di halte depan, katanya Pak Tarman masih di sana. Tanpa banyak bicara, Pak Jaya langsung berlari keluar gedung tanpa peduli tatapan karyawan yang kebingungan melihatnya. Satpam dan teller wanita saling berpandangan heran. Itu kenapa bos kita sampai panik gitu ya? Bisik si teller. Jangan-jangan beneran orang penting tuh kakek tadi, ujar satpam mulai cemas. Pak Jaya terus berlari. Ingatannya melayang ke masa lalunya bersama Pak Tarman, sosok tua baik hati yang pernah memberinya makan saat kelaparan dan tinggal di emperan toko dulu. Rasa bersalah menyesakkan dadanya, ia merasa gagal sebagai manusia jika benar sahabat lamanya diperlakukan tak pantas di tempat miliknya sendiri. Pak Tarman masih duduk di bangku halte tua itu, kakinya lelah, tangannya gemetar menahan sisa rasa perih di dada, matanya memandangi lalu lalang kendaraan di jalanan ibu kota yang sibuk. Sementara air matanya jatuh tanpa suara, mungkin orang lain menganggapnya pemulung biasa, orang gila, atau hanya sampah kota, tapi di dadanya tersimpan luka yang tak pernah orang tahu. Bertahun-tahun ia bertahan demi cucu kecilnya yang kini duduk di kelas 3 SMP, tanpa ayah tanpa ibu, hanya kakek renta ini yang masih peduli hidup anak itu. Hari itu niatnya sederhana, hanya ingin meminta pertolongan agar uang sekolah cucunya tak tertunggak. Di kejauhan suara langkah cepat terdengar, seseorang berlari ke arahnya dan begitu mendekat, nafas orang itu memburu. Pak Tarman menoleh pelan, dan matanya membelalak samar-samar melihat sosok lelaki paruh baya berpakaian jas abu-abu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Men, Tuhan, ini beneran kamu, men. Ucap lelaki itu pelan, suara itu membuat tubuh Pak Tarman kaku. Seolah ada aliran listrik menyetrum dadanya yang renta, ia menatap wajah itu, berusaha mengenali, hingga akhirnya bibir keriputnya bergetar. Jaya, kamu Jaya, kan? Lelaki itu langsung berlutut di hadapan Pak Tarman, memeluk erat tubuh renta itu di hadapan orang-orang yang lalu lalang. Maafin gue, men, maafin gue udah khianatin janji gue janji dulu gak bakal lupa sama lo, tapi gue malah tenggelam di urusan duniawi, gue keterlaluan. Pak Jaya tak mampu menahan air matanya, menangis di pelukan pemulung tua yang tubuhnya kurus dan berbau aspal kota itu. Orang-orang yang melihat adegan itu terdiam, karyawan bank yang menyusul ke sana langsung pucat pasi. Si satpam yang tadi mengusir Pak Tarman hanya bisa menunduk malu. Sementara teller wanita yang merasa paling angkuh langsung menangis di tempatnya. Pak Tarman mengelus pelan kepala Jaya. Aku gak pernah marah, nak, aku cuma pengen cucuku bisa sekolah, itu aja. Pak Jaya menghela napas berat, lalu berdiri, menarik tangan Pak Tarman. Ayo, men, kita ke bank, kau duduk di kursi paling megah di sana, karena seharusnya kau yang punya semua ini sejak dulu. Pak Tarman terkejut, apa maksudmu? Pak Jaya menggenggam erat tangannya. Sebagian besar saham bank ini atas namamu, men. Nama Tarman Jaya di akta pendirian bank itu masih tercantum sampai sekarang. Aku gak pernah berani hapus, karena dulu uang pertama yang aku pegang buat modal itu dari hasil jual perhiasan almarhum istrimu buat bantu aku kuliah. Gue hutang hidup sama lo, men. Air mata Pak Tarman tak terbendung lagi, menangis di trotoar kota yang bising. Tapi hari itu suara tangisan mereka berdua lebih nyaring dari deru kendaraan di jalan raya Jakarta.
Matahari mulai condong ke barat saat Pak Jaya menggandeng tangan Pak Tarman menuju gedung Bank Sentra Utama. Orang-orang di sekitar halte memperhatikan mereka tanpa suara. Tak sedikit yang terkejut melihat sosok pemulung renta digandeng mesra oleh seorang pria berjas mahal dengan mata sembab. Pak Tarman menunduk malu, tapi genggaman Pak Jaya terlalu erat untuk dilepaskan. Sampai di lobi bank, suasana hening mencekam. Semua pegawai berdiri kaku, bibir mereka bergetar, entah ingin meminta maaf atau menyembunyikan rasa takut. Satpam yang tadi kasar langsung mundur ketakutan, sementara teller wanita itu menangis di pojok ruangan. Pak Jaya berhenti di tengah lobi dan berkata lantang, "Perhatian semuanya. Mulai hari ini, aku perkenalkan kepada kalian semua, ini adalah Pak Tarman Jaya, sahabat, penyelamat, dan orang yang pantas berdiri di atas kita semua, karena tanpa dia, tak akan ada Bank Sentra Utama seperti sekarang ini." Semua terdiam, suara Pak Jaya pecah bersama isak tangis yang mulai terdengar dari beberapa karyawan. Tangan Pak Tarman gemetar, dia tak pernah bermimpi diperlakukan seperti itu di tempat yang tadi mengusirnya. Tiba-tiba Pak Jaya memanggil satpam tadi ke depan, Kamu tahu siapa yang tadi kamu hina?" Satpam itu gemetar, "Maafkan saya Pak, saya nggak tahu." Pak Jaya menggeleng pelan, "Kamu tidak hanya menghina seorang manusia, tapi menghina harga diri, kehormatan, dan kemanusiaan." Satpam itu berlutut, "Saya siap menerima hukuman apapun, Pak." Pak Tarman mendekat, lalu menepuk pundak satpam itu perlahan, "Nak, aku maafin kamu cuma jalankan tugas, tapi mulai sekarang, jangan pernah anggap orang dari baju dan tampangnya, karena kadang yang paling kumuh adalah hati kita sendiri." Semua karyawan terdiam, suara isak makin terdengar. Pak Jaya mengajak Pak Tarman naik ke lantai direktur, dan di ruang rapat mewah itu di hadapan Dewan Direksi, ia menandatangani akta pengalihan saham tambahan atas nama Pak Tarman. "Mulai hari ini, kau bukan sekadar tamu, men, kau pemilik resmi Bank Sentra Utama." Pak Tarman menolak, "Jaya, aku gak perlu harta, aku cuma pengen cucuku bisa sekolah." Pak Jaya menahan tangis lalu berkata, "Gue penuhi itu, dan sisa hidup lo, men, gue yang urus." Pelukan hangat terjadi di ruangan dingin itu. Di luar, kabar seorang pemulung menjadi pemilik bank viral dalam hitungan jam di seluruh media sosial. Orang-orang yang dulu menertawakan Pak Tarman hanya bisa menunduk malu sementara Pak Tarman memilih tetap sederhana. Masih duduk di trotoar, masih memungut botol plastik, tapi kini bukan karena lapar, tapi karena ingin mengajarkan cucunya tentang harga diri dan arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Dari biasanya, angin sore berembus pelan menyentuh wajah keriput Pak Tarman yang duduk di taman kecil belakang Bank Sentra Utama. Sebotol teh hangat di genggaman, tubuh renta itu kini mengenakan kemeja bersih dan celana kain sederhana. Namun senyum di wajahnya lebih berharga daripada setumpuk emas di brankas bank. Matanya menatap seorang anak lelaki berusia 14 tahun berlarian menghampirinya. "Kakek, aku diterima sekolah negeri favorit, Kek." Teriak bocah itu sembari memeluk erat tubuh Pak Tarman. Air mata mengalir di pipi lelaki tua itu. "Alhamdulillah, nak, doa emak bapakmu di sana pasti nyampe." Tak lama kemudian, Pak Jaya datang menghampiri membawa map berisi dokumen. "Men, ini semua surat beasiswa penuh buat cucu lo sampai kuliah. Terus gue juga siapkan rumah kecil di pinggir Jakarta buat lo tinggal sama cucu lo. Kalau lo mau, pensiunlah dari jalanan. Gue gak mau sahabat gue tidur di emperan toko lagi." Pak Tarman tersenyum lemah, "Gue gak pernah anggap hidup di jalanan itu kutukan. Jay, aku bahagia asal cucu gue gak ngerasain lapar kayak dulu. Tapi, gue terima rumah itu, bukan buat gue, tapi buat cucu gue nanti." Pak Jaya menghela napas lega. "Lo tetap keras kepala kayak dulu ya, men." Mereka berdua tertawa, tertawa yang selama ini tertahan karena dinding gengsi, jarak hidup, dan waktu yang mengubah segalanya. Berita tentang pemulung yang ternyata pemilik bank masih viral di media. Banyak wartawan ingin wawancara, stasiun TV berlomba cari sosok Pak Tarman. Tapi lelaki tua itu selalu menolak dengan kalimat sederhana, "Saya cuma manusia biasa yang pernah lapar dan pernah kenyang. Semua orang bisa gitu kok." Namun ada satu kejadian yang membuat semua karyawan Bank Sentra Utama menangis di lobi hari itu. Suatu pagi, di depan pintu masuk bank, sebuah papan kayu bertuliskan, "Jangan pernah nilai orang dari bajunya, karena kadang yang berbaju rapi hatinya kumuh, dan yang kumuh hatinya mulia." Dipasang permanen di dekat pintu kaca.
atas nama Tarman Jaya. Pak Jaya yang melihat tulisan itu hanya bisa meneteskan air mata sambil berbisik, "Lo guru terbaik gue, men." Sejak itu, tak ada lagi pegawai bank yang berani meremehkan orang miskin, tak ada lagi satpam yang semena-mena terhadap pengemis. Tiap hari diadakan program sedekah rutin untuk warga sekitar, dan pelajaran paling berharga yang didapat semua orang di kota itu adalah bahwa harga diri seseorang tak pernah ditentukan dari bajunya, dompetnya, atau pekerjaannya, tapi dari ketulusan hatinya. Sementara Pak Tarman, meski telah menjadi pemilik bank, tetap memilih duduk di kursi taman, mengajari cucunya tentang hidup dan kemanusiaan yang sesungguhnya.